Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassyukrulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Fahfidin, Bapak Ibu jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah pada isak menika kita saged pun panggihaken wonten majelis ingkang sangat mulia menika. Saperlu nglajengaken tafsir Al-Qur'an surah Ad-Duha ayat 8 insyaallah ingkang badhe kita kaji wonten ing dalu menika. Saderengipun monggo kita waos langkung rumiyin sareng-sareng kangge murojaah dhateng bacaan kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika
rabbika fahaddits. Alhamdulillah, mugi bermanfaat bacaan kita menika. Jamaah yang berbahagia, kita mlebet surah Ad-Duha ayat 8, wa wajadaka ailan fa'aghna. Dan Dia Allah mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, berarti miskin. Lalu Allah memberikan kecukupan. Nah, jamaah yang berbahagia, ayat 8 menika tasih nyebataken tentang nikmatipun Allah dateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di samping ayat 7 kalian ayat 6. Nek ayat 6 kolomben Allah mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai anak yatim. Terus nikmatnya apa? Allah subhanahu wa ta'ala membimbingnya. Nah, itu satu kenikmatan. Lajeng ayat 7, wa wajadaka dhallan fahada. Allah mendapatimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi yang belum tahu, dalam kondisi kebingungan, dalam pemahaman syariat tentang iman. Nah, terus fahada, maka Allah memberikan petunjuk. Nah, ini juga kenikmatan yang Allah berikan. Nah, 6 lan 7 menika sampun kita kaji. Lajeng ayat 8, wa wajadaka ailan fa'aghna, dan Allah mendapatimu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi kekurangan, miskin. Terus Allah memberikan satu kecukupan. Nah, berarti mangke ingkang kita kaji kondisi miskin dan kondisi cukup atau kaya. Berarti nek ningali ayat menika Rasulullah pernah apa? Miskin, dan juga Rasulullah pernah kaya. Nah, terus pundi mangke sikap Rasulullah dalam keadaan miskin, dan terus pundi sikap Rasulullah dalam keadaan kaya. Lah niku mangke sing perlu kita pendet satunggaling napa? Pelajaran. Jamaah yang berbahagia, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ngendikaake Allah menjadikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu
berkecukupan. Yang awalnya dari kekurangan. Nah, Allah memberikan kecukupan. Dengan apa? Dengan perantaraan siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri. Jadi juga melalui perantaraan Rasulullah. Apa? Yaitu dengan harta rampasan apa? Perang yang biasa kita kenal dengan apa? Istilah ghanimah. Jadi Allah memberikan kecukupan kepada Rasulullah itu dengan melalui harta rampasan perang. Nah, ketika itu kalau perang dengan orang-orang kafir kemudian bisa dikalahkan, harta itu dirampas, diambil, kan begitu. Itu diambil. Nah, sebagai dasar inggih menika wonten ing surah Al-Fatah. Surah Al-Fatah ayatipun kalih dasa. Dasar menawi Allah paring kecukupan dateng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan harta rampasan wonten ing surah Al-Fatah ayatipun kalih dasa. Terus pundi? Wa'adakumullahu maghaima katsiratan ta'khudunaha. Allah menjanjikan kepadamu, adakum wa'adakum, Allah menjanjikan kepadamu siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa? Maghaim, yaitu harta rampasan katsiratan yang banyak. Nah, karena mendapatkan harta rampasan yang banyak, ta'khudunaha, yang dapat kamu ambil. Jadi karena mendapatkan harta rampasan yang banyak, maka disitulah caranya Allah memberikan kecukupan kepada siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang berbahagia, dos pundi pembagian ghanimah menika? Dos pundi pembagianipun? Cara membagi ghanimah, karena Allah memberikan kecukupan kepada Rasulnya dengan cara ghanimah, harta rampasan. Nah, bagaimana pembagian harta rampasan itu? Nah, mangke Bapak Ibu bisa membaca di surah Al-Anfal. Di surah Al-Anfal ayat 41. Nah, di sana Allah memberikan cara pembagian ghanimah atau harta
rampasan perang yang menjadikan sumber kecukupan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama itu adalah milik Allah dan Rasulnya. Yang pertama, tak ulang, yang pertama 4/5 bagian, jadi 4/5 bagian menjadi haknya pasukan perang yang ikut di dalam peperangan. Jadi semua pasukan yang ikut ke medan perang itu mendapatkan bagian dari ghanimah 4/5. Oke pasti deh Pak. Banyak. Ya maghrib prajuritnya ya apa? Ya oke masalahnya. Jadi 4/5 itu untuk pasukan. 4/5. Yang kedua, 1/5 bagian tersisa dibagi menjadi 5 bagian. Jadi 1/5 bagian tersisa dari apa? Dari 4/5 mau itu dibagi menjadi 5 bagian. 1/5 karo 4/5 apa nanti? 4/5. 1/5 ini wis sithik tapi dibagi 5 bagian. Siapa? Yang pertama yaitu 1/5 pertama untuk Allah dan Rasulnya. Jadi Allah dan Rasulnya itu mendapatkan 1/5 dari 1/5. Sidik mau kah pada sidik ya? 1/5 dari 1/5 itu. Yang kedua 1/5 itu tadi. Yang kedua untuk kaum kerabat Rasulullah. Jadi 1/5 lagi untuk kaum kerabat Rasulullah. Jadi 1/5 dari 1/5 tadi. Jadi 1/5 dipecah lagi. Itu untuk siapa? Kerabat Rasulullah. Itu sebagai apa? Sebagai gantinya sedekah. Sebab sedekah itu diharamkan bagi mereka. Lah gantinya ghanimah itu keluarga Rasulullah, kerabat Rasulullah. Yang ketiga itu 1/5 lagi diperuntukkan bagi anak-anak yatim. Jadi 1/5 bagi lagi 1/5 untuk anak-anak yatim yang ayahnya meninggal, sedangkan usia mereka itu masih kecil, belum balik, masih anak-anak. Itu mendapat 1/5 dari 1/5. Itu yang keberapa? Ketiga. Terus yang keempat, 1/5 dari 1/5 yang keempat itu kepada orang-orang miskin. Orang miskin itu mendapat bagian 1/5 dari 1/5. Terus yang terakhir 1/5 lagi bagi orang musafir. Musafir yang kehabisan apa? Bekal. Zaman dhisik kan perjalanan panjang. Dengan naik unta, keledai, ngono kuwi to. Nah, perbekalan habis. Nah, maka dikatakan musafir. Kabeh bekal di perjalanan. Nah, itu semua mendapatkan bagian dari ghanimah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam awalnya itu miskin, kemudian dicukupkan oleh Allah dengan cara memberikan harta rampasan ketika
penaklukan perang. Nah, jamaah yang berbahagia, sumber kekayaan Rasul itu dari mana? Jelas yang tadi dari mana? Dari ghanimah. Masih ada sumber yang lain. Rasul bisa menjadi kaya yang awalnya dari miskin. Apa? Yang dua, satu ghanimah, harta rampasan perang. Yang kedua, perdagangan. Yang satu ghanimah, dua perdagangan. Yang dulu bersama siapa? Khadijatul Kubra. Terus yang ketiga, sumbernya Rasulullah dari mana? Hadiah. Terbiasa Rasul itu mendapatkan hadiah. Terbiasa. Lah, tiga sumber inilah yang menjadikan Rasul menjadi cukup atas izin Allah dengan ghanimah, perdagangan, dan hadiah. Nah, jamaah yang berbahagia, Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah berkata, nah, ini yang nanti kita akan menjadikan beliau sebagai ibrah. Bagaimana? Al-Hafidz Ibnu Katsir berkata, Allah menggabungkan dua sifat ini yang sangat terpuji. Jadi Allah menggabungkan dua sifat yang ada pada Rasulullah ini, sifat yang sangat terpuji. Apa dua sifat itu? Apa sifatnya? Pertama, fakir tadi. Yang kedua, kaya. Jadi ada sifat yang sangat terpuji bagi Rasulullah ketika beliau apa? Miskin, dan juga ada sifat yang sangat terpuji ketika beliau kaya. Nah, ini yang akan kita jadikan satu pelajaran bagi kita nantinya. Jamaah yang berbahagia, bagaimana sifat terpujinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika fakir? Apa sikap terpujinya? Beliau bersabar. Dalam kemiskinannya yang menimpa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersifat sabar. Gampang pangel. Wong melarat sabar. Lah iya. Nah, mestinya umat Rasulullah itu ketika menjalani situasi miskin hendaklah bersabar seperti yang diwujudkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sabar itu gimana toh? Hah? Sabar itu gimana? Sabar iki piye? Sing sabar yo. Sabar itu apa? Sabar itu menerima dengan legowo, orang gresula, tapi tetap dia berusaha. Itu sabar. Orang nampa ning meneng tok, enggak. Menerima pemberian Allah ini dengan ikhlas, legowo, dan dia tetap melakukan satu usaha. Itu namanya sabar. Orang kok sabar itu meneng deblok tok, enggak. Harus ada action, harus ada usaha. Lah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam situasi kemiskinannya benar-benar beliau sabar. Lah, ini diwujudkan dalam sebuah hadis
yang sahih dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qol, Rasulullah bersabda apa? Laisal ghina an kasratil ard walakinnal ghina ghinan nafs. Nah, luar biasa. Ini Rasulullah dalam kondisi miskin seperti ini. Jadi laisal ghina an kasratil ard walakinnal ghina ghinan nafs. Kekayaan itu bukanlah kekayaan harta. Hebat toh? Jadi kekayaan itu bukan kekayaan harta. Jadi situasi miskin itu bisa ngomong seperti ini. Kaya itu bukan kaya harta. Bukan kaya harta. Nah, bagaimana? Akan tetapi yang namanya kaya itu adalah kekayaan jiwa. Berarti hati. Atine nrimo, menerima. Nah, ini yang perlu kita ambil satu ibrah, pelajaran dalam kondisi kehidupan kita. Kalau suatu saat roda perjalanan hidup kita itu mengalami yang serupa dengan Rasulullah, kita sanggup menyampaikan apa yang diketika ke Rasulullah. Kaya itu bukan karena kaya harta, tapi kaya hati, sabar, nerimo, tapi terus tetap ada satu usaha. Nah, orang itu kan terkadang ora sabar, nggak sabar. Yang kedua, dalam kemiskinannya pernah diceritakan oleh Aisyah. Aisyah itu siapa? Istrinya sendiri. Bagaimana? In kunna ala Muhammadin namkuthu syahron ma tastauqidu binarin in huwa illa thamru wal ma. Sesungguhnya kami siapa? Aisyah, ala Muhammadin, keluarga Muhammad, begitu. Jadi Aisyah ceritake sesungguhnya kami keluarga Muhammad, nanti kok seperti itu, iki istrinya pernah selama sebulan tidak menyalakan api. Alias gimana? Alias gimana? Tidak memasak apapun. Karena apa? Memang tidak ada yang dimasak. Itu selama sebulan. Kata istrinya, kami ini loh keluarga Muhammad pernah selama sebulan tidak menyalakan api, tidak memasak apapun. Memang karena tidak ada yang dimasak. Kira-kira gini-gini seorang istri sabar pora. Lah iya. Lah bagaimana?
kecuali kurma dan air, kata Rasulullah, kata Aisyah. Jadi ora enek sing dimasak, dadi dahar iki kurma dan air. Wes kurma, air selama 1 bulan, nggak ada yang dimasak. Hadis riwayat Muslim dan Tirmidzi. Itulah kondisi siapa? Rasulullah ketika miskin. Yang ketiga lagi dari Aisyah, dari istrinya. Nah, mulai pengen ngerti sejatine kondisi keluarga, bagaimana sing kakung, bagaimana sing istri, ya dari istri atau sing kakung. Apa? Tuwaffa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dir'uhu marhunatun inda yahudiyyin bi thalathina sa'an min syair. Nah, tolong untuk bisa dicermati betul ini. Aisyah ketika Rasulullah itu wafat, jadi tuwaffa Rasulullah itu wafat, kata istrinya apa? Baju besi beliau itu masih tergadekan pada orang Yahudi. Jadi Rasul wafat itu saya gadeke baju besinya direnggun gaden kono. Ngapa? Sebagai jaminan untuk 30 sok gandum yang beliau beli secara tidak tunai. Gampangane piye? Utang nek dit kei ini ninggal apa? Bahasa ninggal apa? Jaminan. Nah, ninggal jaminan. Jadi utang ninggal jaminan. Hanya apa? Untuk gandum. Untuk gandum. Luar biasa. Seperti ini Rasulullah sampai menggadekan baju besinya. Pengen tahu gadek kayak apa? Nah, urung. Belum sampai kita menggadekan. Oh, BPKB. Sertifikat. Iya, nganti gadeke. Tapi gadeke Rasulullah hanya untuk dahar, tapi kita gadeke bukan untuk dahar. Nggo tuku bis. Nah, itu berbeda. Ini untuk makan gandum. Kalau kita makan sampai menggadekan hampir nggak ada. Gadeke amarga tuntutan karo kanca-kancane ngono kuwi, kancane njoh tuku sepur, aku reso tuku sepur. Nah, terus gadeke itu. Tapi ini Rasulullah banyak makan. Pernah dari Aisyah kembali. Jadi sing cerita iki siapa? Istrinya. Apa? Bahwa Rasulullah pernah bertanya. Rasulullah pernah bertanya kepada siapa? Aisyah. Hai Aisyah, apakah kamu memiliki makanan? Coba. Sang suami nanya kepada istri, apakah kamu memiliki makanan? Wahai Rasulullah, kita tidak memiliki makanan apapun. Kita nggak punya makanan apapun. Istrinya ini, Nek Aisyah Tegarjo, mbah. Itu jawab Aisyah, nggak punya makanan.
Oh, jika demikian kata Rasulullah, saya akan puasa. Wes ngono aku tak apa? Tak poso weh. Ora uring-uringan. Ora uring-uringan. Itulah jawaban Rasulullah SAW. Setelah itu terjadi dialog itu, lalu beliau keluar untuk keperluan. Ya pokoknya miyos dari daleme ada satu keperluan. Ketika Rasulullah miyos, tidak lama datang sekelompok orang membawa hadiah. Nah, ini loh. Ini cara Allah tadi memberikan satu kecukupan, salah satu diantaranya apa? Hadiah. Ada sekelompok orang yang membawa hadiah. Tapi Rasulullah di rumah enggak? Enggak, karena miyos keluar. Nah, setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kembali kemana? Ke rumahnya, Aisyah menyampaikan kepada beliau, wahai Rasulullah, tadi ada sekelompok orang yang datang dan memberi hadiah. Aku telah menyimpannya. Ini untuk Rasul. Hebat ya. Enak lah ya, suami istri gini kan enak lah ya kira-kira. Enak banget ya. Lain namanya harus kita jadikan ibrah kondisi miskin seperti apa gitu. Ini kayak simpan untuk Rasul. Apa itu? Kata Rasul, tanya Rasul. Itu adalah hais. Apa jawab Aisyah? Hais itu kurma yang diaduk dengan susu dan keju. Mantep dah ini. Biasanya mau kurma karo apa? Banyu, iki kurma diaduk dengan susu dan diaduk dengan keju. Mantap toh? Mantap. Penjenengan kersa? Nah, sehingga iki ya sopo. Iya, mantap ini. Wah, enek susune, enek kejune. Iya. Wah, ki daya tahannya apa? Kuat. Setelah Aisyah menyuguhkannya, ini loh Rasul. Padahal awalnya apa tadi? Ingin puasa, tapi berikan hadiah, ini loh Rasul. Terus gimana Rasulullah menyikapinya? Beliau memakannya. Berarti apa? Orang yang puasa sunat kemudian ingin makan, mungkah, membatalkan, nggak apa-apa, karena sunat. Ini dalam kondisi miskin. Jadi dahari Rasul karena ada dia. Nah, ini ada satu hadis yang cukup panjang. Ada yang cukup panjang. Mudah-mudahan nyampe. Hadisnya tidak saya baca saja. Nanti terlalu lama. Di anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam bla 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 bla, panjang sekali. Apa? Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bagaimana? Bahwa ada seorang yang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang yang datang. Lalu beliau meminta jaminan. Jadi datang kepada Rasul minta jaminan. Lalu karena tamu kan gitu toh, karena tamu maka harus kita hormati, kita jamin.
Nah, ketika itu beliau meminta jamuan kepada istri-istrinya. Namun istri-istrinya menjawab, kita tidak memiliki apa-apa selain air. Mang pikir ke coba. Jadi ada seorang tamu yang datang kepada Rasulullah SAW, terus beliau meminta jamuan kepada istrinya. Istrinya jawab, istri satu nggak punya apa-apa, istri kedua, istri ketiga nggak punya apa-apa, adanya cuma air. Maka Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mau membawa orang ini ke rumahnya dan menjamin, man yazummu ayudhifu hadza, sapa sing gelem nggawa tamuku iki nyang daleme dan menjamin ini tamu Rasulullah. Mulai enek tamu iki dimen-menke duwene apa, tapi tidak perlu mengada-ada. Ora enek ya wis, ini nek enek aja cetil ngono lho. Jadi ora enek ya jangan mengada-ada. Siapa yang mau membawa orang ini ke rumahnya untuk menjamunya? Faqala rajulun minal ansor, lalu salah seorang dari ansor itu berkata, saya, ana ya Rasul, saya. Nah, setelah saya ada yang siap, maka ia pergi dengannya, dengan tamu itu menemui istrinya. Saya siap jamu tamu ya Rasul, wes kono barengo tekan ngomah, ngomong sama istrinya, akrimi dhaifa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, muliakan ini tamu Rasulullah. Faqalat, istrinya menjawab, ma indana, kita tidak memiliki apa-apa. Illa kutu sibyani, selain makanan untuk anak-anak. Jadi enek panganan sithik, tapi ini jatahe anak-anak. Kita nggak punya apa-apa, Mas. Faqala, terus suaminya berkata begini, siapkanlah makananmu, nyalakan lampu, dan tidurkanlah anak-anakmu ketika mereka hendak makan malam. Ngene wae engko ngene. Wis sementing anake kuwi turu-turunan kon turu. Wis to? Gua wis turu, insyaallah ora krasa ngeleh. Utawa wis turu ku ora njaluk jatah panganan. Hebatnya orang dulu mengutamakan siapa? Tamu. Nganti anake kon ngurbanke, wis dituru-turu kono. Kamu kan ibu, pinter nih bangsa kon. Nah, maka istrinya piye? Membantah apa enggak? Istrinya menyiapkan makanannya, menyalakan lampunya, dan menidurkan anak-anaknya. Nggih, pun siap. Hebat toh? Hebat toh gini iki? Nah, nek Tegal Rejo der-kuderkan. Mbok yo ngomong sik mau SMS ngono. SMS sik, WA sik. Karane iki piye ora ujlak-ujluk ngono kuwi, lanang kok ora ingah-ingih ngono. Ngomong sik karo wedok apa-apa ki. Ora ngono kuwi. Ya sudah, tak turun-turune anake. Nah, lalu ia berdiri seakan-akan sedang memperbaiki lampu, kemudian ia padamkan. Terus kedua suami istri seakan-akan memperlihatkan kepada tamunya bahwa keduanya makan. Ini lampunya di pateni. Ini menurut kutek-kutek cak-cek seolah-olah makan. Padahal dia tidak makan, hanya demi untuk tamunya. Sehingga keduanya tidur malam. Siapa? Keduanya siapa? Ya suami istri iki.
Keduanya tidur malam dalam keadaan lapar. Ya, anake yo lapar, pake mboke lapar, tapi sing waras sapa? Tamune. Ketika tiba pagi harinya, kan bengi. Bareng pagi harinya, maka ia mendatangi Rasulullah. Mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngadake ngono kuwi, ngono cerita ngono kuwi. Tadi malam, tapi sebelum matur kepada Rasulullah, Rasul disiki ngendikan, akik teko tadi malam Allah tertawa dan gumun melihat perbuatan kamu berdua. Ya Rasulullah, aja dikira Rasulullah ki karena wahyu kan gitu loh. Aja kaya ngerti sadurunge apa? Winarah yang enggak. Itu karena wahyu. Tadi malam Allah tertawa dan takjub melihat perbuatan kamu itu. Nah, maka Allah terus turunkan ayat yang menceritakan tentang keadaan orang tadi yang menjauh tamu dalam kondisi kemiskinan. Itu pada surah Al-Hasr ayat 9. Wa yusaruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa suhha nafsihi wa ulaika humul muflihun. Nah, dan mereka mengutamakan siapa? Muhajirin yang datang atas dirinya sendiri meskipun mereka juga memerlukan. Ya ta, disinggung langsung turun ayat. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kefakiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kondisi fakir tapi masih tetap mau seperti itu, itulah orang yang beruntung. Nah, mula nek enek tamu kuwi ojo pelit-pelit. Suguh pokoke. Suguh eneke kwacang, eneke pohong ya pohong. Nah, itu awalnya Rasulullah dalam kondisi miskin, terus ada tamu ditawarkan, seorang sahabat menangkapnya. Itu kehidupan orang-orang terdahulu. Nah, kemudian yang terakhir Rasulullah dalam keadaan kaya. Malah Rasulullah dalam keadaan miskin. Kondisinya apa? Sabar. Ketika kaya harus gimana? Bersyukur. Miskin sabar, kaya bersyukur. Elok endi? Elok miskin sabar apa kaya syukur? Baik yang mana? Baik yang mana? Baik yang miskin syukur apa baik yang miskin sabar apa kaya syukur? Nah, semuanya baik. Yang baik, paling baik adalah orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi semuanya baik. Miskin sabar baik, kaya syukur baik. Yang terbaik adalah ketakwaannya. Bagaimana kondisi Rasulullah ketika kaya? Ketika Rasulullah itu kaya, beliau itu berderma. Derma itu apa tak? Lomo. Kedermawanannya bagaikan debu yang tertiup angin. Maksudnya piye? Lomone kaya debu keneng angin. Maksudnya piye? Wah, wis nyah kawangan ini. Wus tanpa berpikir langsung lap debu keneng angin. Pernah seorang wanita itu datang kepada Rasulullah dengan membawa suatu pakaian berupa mantel yang terukir pada ujung-ujungnya. Itu wanita. Berarti ngasih apa ini? Hadiah. Lalu wanita itu berkata, wahai Rasul,
saya datang kepada panjenengan untuk memberikan hadiah ini buat Rasulullah. Lalu Rasulullah mengambilnya jika dia, di mana beliau memang sangat membutuhkan seperti itu. Kebetulan diaturi apa? Hadiah, hingga beliau memakainya karena remen, seneng, dan itu memang butuh. Nah, kemudian mantel itu dilihat orang dari para sahabat beliau. Seraya berkata, wahai Rasul, betapa indahnya mantel tersebut, maka berikanlah mantel itu kepadaku. Beliau berkata, ya, kei hadiah. Rasulullah butuh, lagi dinggo, enek sahabat sing mirsani, dijaluk, jawab, ya, kei. Awake dhewe? Aku kagak pisan urung tutuk, urung tak lopo tak jaluk kan ngono to. Luar biasa. Itu ketika apa? Ketika punya, ketika kaya. Kei. Nah, lagi seorang telah datang kepada beliau, lalu beliau memberikan kepadanya domba yang berada di antara dua gunung. Ukah penan. Gunung, sini ada lembah penuh dengan domba. Diberikan semuanya. Beliau memberikan kepadanya domba yang berada di antara dua gunung. Lembah itu kayak kabeh. Kemudian orang tersebut kembali kepada kaumnya seraya berkata, wahai kaumku, masuklah kalian ke dalam Islam. Oh, hebat kan? Masuklah ke dalam Islam karena Muhammad itu begitu memberikan pemberian kepada orang yang tidak takut akan miskin. Duwe sugih lomo, kodene debu tertiup angin, wut, nggak berpikir. Domba antara dua gunung. Jone kok domba pirang-pirang. Awake dhewe siji kon kurban ning glibet ae. Kon glibet ae. Piye coba? Hadis riwayat Muslim. Nah, itu beberapa sifat yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas nikmat yang Allah berikan. Jadi awalnya Rasulullah adalah miskin, kemudian Allah memberikan satu kecukupan, dan sikap ketika Rasulullah miskin adalah sabar, dan ketika Rasulullah diberikan kecukupan adalah bersyukur. Nah, ini Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, mudah-mudahan bermanfaat. Ayat 8, dan insya Allah besok kita akan masuk pada ayat 9. Fa ammal yatima fala taqhar. Sebab itu terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Mugi-mugi tetap kita diberikan satu kekuatan dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.